salam jumpa Sobat Parlemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anita di podcast Ruang Parlemen Menyapa. Ya Sobat Parlemen, hari ini kantor DPD Rejang Lebong kedatangan tamu dari Yayasan ASA Rejang Lebong, yaitu singkatan dari Amanah Sumbang Asih Rejang Lebong, yaitu yayasan yang menaungi di bidang sosial khususnya ya Bu ya. Dan telah hadir bersama saya kali ini Ketua dari Yayasan ASA Rejang Lebong, Ibu Sutrima ya. Izin Bu, saya lupa. Dan Bapak Uci Yudhistira, Sekretaris Yayasan ASA Rejang Lebong. Kita sebelum ngobrol lebih jauh nih, kita pengen kenalan dulu nih Bu. Kalau bisa mungkin sekilas tentang Yayasan ASA Rejang Lebong ini apa sih Bu? Baik, Yayasan ASA Rejang Lebong ini kenapa disebut Amanah Sumbang Asih? Karena ini amanah dari sumbangan orang-orang yang memilih jalan kasih sayang, seperti itu. Kenapa yayasan ini kemudian kita dirikan? Karena memang di Rejang Lebong khususnya dan di Provinsi Bengkulu pada umumnya belum ada yayasan-yayasan yang memang menaungi orang dengan gangguan jiwa. Banyak sih komunitas-komunitas, tapi kalau yayasan itu kan artinya kita secara strukturnya kita urusin dan lain sebagainya. Karena kita tidak mau nanti di belakang hari dianggap kita satu organisasi yang tidak berizin, seperti itu. Latar belakang kenapa kita mengambil penanganan dengan orang gangguan jiwa adalah ketika kita melihat banyak sekali orang dengan gangguan jiwa itu sulit untuk bisa menemukan jalannya, bagaimana bisa menemukan solusi untuk berobat. Karena kebanyakan orang dengan gangguan jiwa itu minoritas, ya menengah ke bawah. Oke, menengah barangkali sedikit tahu. Kemiskinan itu tidak hanya karena tidak memiliki uang, tapi kemiskinan itu juga karena pola pikir yang mungkin jauh dari perkembangan zaman sekarang, sehingga mereka ketika memiliki keluarga dengan gangguan jiwa biasanya mereka memilih untuk menyembunyikannya terlebih dahulu. Dikarenakan apa? Tahu dokter mahal, kemudian obat jiwa itu sangat mahal. Betul. Nah, mereka untuk menembus itu mereka tidak memiliki jaminan kesehatan. Saya tidak menyatakan semua, tapi kebanyakan mereka yang keterbelakangan dalam sisi pendidikan, dalam sisi pengetahuan secara umum, mereka tidak tahu bagaimana cara mendapatkan jaminan kesehatan tersebut. Sehingga ini perlu kita dampingi agar kiranya mereka itu dapat kesempatan yang sama dengan orang lain yang berpendidikan, yang punya wawasan dan lain sebagainya. Kenapa perlu kita dampingi? Karena dia mau ngurusnya kemana nggak tahu. Mau ke rumah sakit jiwa nggak punya biaya. Nah, ASA ini berdiri untuk mereka yang kesulitan mendapat haknya. Mereka sama, memiliki hak sama dengan kita, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara meraih hak tersebut. Dan jarang ada orang yang memperhatikan mereka juga ya Bu ya? Saya kira jarang. Lebih banyak dicepak-cepak ya, kalau bahasa kita. Lebih banyak dikucilkan, lebih banyak dicemooh, lebih banyak diperdalam sakitnya dengan argumen yang tidak mereka inginkan. Contoh, ketika ini contoh dari dalam keluarga saja, ketika kita memiliki saudara kita yang mungkin keterbelakangan mental, pas ada tamu ada saudara, mungkin saudaranya lebih keren dan lain sebagainya, terus saudara itu nanya, itu kenapa, itu siapa, oh dia gini. Itu keluar dari keluarga karena kebiasaan. Ketika keluarga menyatakan dia anak kami, anak baik, tapi dia sekarang kondisinya sedang kurang sehat, masyarakat akan mengikuti. Nah, kita butuh ruang dan waktu untuk bisa melakukan edukasi kepada keluarga tersebut. Perlakukan ya selayaknya kamu diperlakukan oleh orang lain. Ini sangat-sangat penting. Tetapi bagaimana kita akan melakukannya jika kita tidak punya ruang dan waktu, tidak punya tempat yang memungkinkan untuk itu? Kan tidak mungkin mendatangi satu rumah ke rumah. Kalau 100 gangguan jiwa didatangi semua, ya hancur dong kita. Makanya tadi kita sampaikan bahwa kita butuh tempat atau ruang, fasilitas untuk bisa memberikan edukasi kepada si gangguan jiwa dan keluarganya. Sebab kalau tidak ada edukasi, sama-sama tidak tahu
perlakuan apapun di luar sana berawal dari cara keluarga memperlakukan. Sehingga ODGJ itu terbentuk dengan sendirinya, terbentuk, kemudian akhirnya sulit kembali ke masyarakat karena apa? Merasa tidak layak tampil, merasa tidak layak keluar. Pas keluar langsung dicemooh. Oh itu kan si A yang kurang itu. Oh itu kan si A yang kalau kalimat orang suka bilang gila ya. Nah bahasa itu kan tidak boleh. Nah tapi masyarakat tidak mau pakai bahasa ODGJ itu apa sih gitu. Nah ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat luas bahwa memperlakukan saudara kita yang dengan gangguan jiwa itu tidak boleh sembarangan sesuka-suka hati kita. Boleh kita cross check. Yang tidak mau perlakukan orang itu dengan layak, kita cek siapa sih yang sakit jiwa sebenarnya. Harusnya seperti itu. Malah kadang ada beberapa kasus dilecehkan juga ODGJ-nya. Iya. Berarti Yayasan ASA ini fokusnya lebih banyak ke penanganan ODGJ. Penanganan ODGJ plus pemicunya. Ya. Karena sebenarnya masalah kejiwaan ini yang paling penting itu dukungan dari orang terdekat dulu, Ibu. Iya, betul. Pak Uci, kalau untuk Yayasan ASA sendiri udah berapa tahun sih di Rejang Lebong? Sudah 3 tahun juga setelah semenjak berdirinya yayasan, kita juga sudah ikut nimbrung, sudah ikut bergabung di yayasan untuk menangani gangguan jiwa atau ODGJ yang disebutkan tadi. Untuk kelengkapan segala macam itu kita tentunya kerjasama, kolaborasi, dan tidak terlepas dengan arahan daripada Ibu Ketua sebagai ketua daripada yayasan untuk menangani daripada ODGJ. Ya, ini kan jatuhnya yayasan independen ya, Bu ya. Tentu kalau pendanaan itu mandiri. Kalau untuk relawan ini banyak nggak sih anggotanya? Kalau kita relawannya, anggotanya banyak. Cuman kalau untuk ya namanya relawan, gaji sumber dana itu tidak ada. Kita cuma mengandalkan daripada sumbangan, gitu ya? Keikhlasan. Kemudian dari donatur yang baik hati tentunya untuk membantu daripada suksesnya daripada penanganan ODGJ begitu. Kalau untuk ini data Ibu untuk di Rejang Lebong sendiri perkiraannya Ibu udah ada berapa banyak sih Bu ODGJ di Rejang Lebong? Saya nggak pakai perkiraan ya, saya sampaikan yang sudah kita layani. Berjalan 2 tahun, nanti Desember 2 tahun ya. Kalau tahunnya 3 tahun karena 2020 itu sudah di akhir, sudah di Desember. Itu kita udah melayani 121. Banyak juga ya Bu ya? 121 orang dengan gangguan jiwa sampai bulan Agustus kemarin. Yang September dan Oktober belum sempat kita input. Bahkan ada gangguan jiwa itu bisa mampir ke siapapun. Bahkan ada salah satu anggota dewan yang juga baru-baru ini kita evakuasi. Artinya kita tidak pernah memilih itu yang seperti apa. Terlepas memang mereka memiliki sakit itu ya, terlepas mereka melaporkan ke kita, minta bantu dengan kita bantu seperti itu. Jadi jumlah itu saya kira jumlah yang lumayan besar, dikarenakan kita memang tidak pernah atau belum pernah menolak ya Pak Uci ya. Setiap laporan yang masuk kita akan langsung respon kasus, kemudian kita asesmen untuk bisa memilah dan memilih tindakan apa yang akan kita berikan ke mereka. Sebab setiap penderita itu tidak sama layanannya. Ada yang cukup dengan sampai di puskesmas, ada yang harus ke poli jiwa, ada yang memang harus sampai ke rumah sakit jiwa, seperti itu. Jadi fungsi asesmen itu adalah untuk memilah sejauh mana kita bisa melayani mereka. Ada yang bilang Bu, ODGJ ini kadang-kadang ini nih dibuang dari luar daerah nih, diletakkan di Rejang Lebong. Ada yang kayak gitu nggak sih Bu? Atau memang ODGJ yang di Rejang Lebong ini memang sebenarnya dari sini semua gitu Bu? Ada. Dulu kita sering melayani Mr. X dikarenakan kita tidak tahu identitasnya. Nah, kita bikin, kalau dulu RSJ itu masih bisa menerima yang namanya Mr. X.
ODGJ tanpa identitas. Tapi sudah dari tahun 2021 itu Mr. X tidak diterima lagi. Nah, terus gimana tuh Bu? Akhirnya ini jadi buka cerita ya. Iya. Kita bikin-bikin aja nama Mr. X tuh jadi Yanto atau jadi Yanti atau jadi siapa agar bisa memiliki identitas, memiliki nick dan bisa dibantu. Nah, pada akhirnya nanti pas ketika dia sudah menemukan ketenangannya dan ditanya udah tahu Ingat, namanya ya. ya seperti itu. Tapi ini tidak dipersoalkan Iya. oleh pihak rumah sakit jiwa dikarenakan kita sifatnya cuma pengen membantu, dan ketika kita mau membantu kita sudah laporkan duluan. Nah, dia pakai jaminan apa dan lain sebagainya seperti itu. Kalau dari Rejang Lebong saya kira tidak membuang-buang ke sana ya. Karena kita juga proaktif untuk selalu menyikapi laporan-laporan yang masuk. Kita selalu tim ini selalu bergerak, bahkan seperti yang saya sampaikan tadi, pemicu dari orang dengan gangguan jiwa itu seperti sakit kronis, seperti duafa yang minoritas dan lain sebagainya, itu kita retas, kita datengin, kita ajak ngobrol apa sih sebenarnya persoalan kalian. Mungkin tidak bisa membantu banyak, tetapi tim kami termasuk dari Insan Bumi Mandiri, termasuk dari S3 Curup, seluruh relawan komunitas sosial di Rejang Lebong ini kita membentuk tim khusus. Jadi membentuk tim khusus kolaborasi Rejang Lebong Bersatu. Ketika ada kasus yang besar yang tidak selesai dengan ASA, kita masukkan ke sana. Jadi mereka dari S3, oh kita bisa bantu ini. Nanti dari Insan Bumi Mandiri kita bisa bantu ini. Termasuk tumbal saya ini Pak Alvin Seluler ini. Ini saya bilang, bisa apa nih? Karena mereka ada semua dalam tim itu. Mak, aku bisa bantu ini. Artinya ketika gotong royong itu sudah berjalan 2 tahun dan sudah banyak, saya bukan menyombongkan kegiatan kita ya, sudah banyak yang tertangani, terbantu. Bahkan terakhir bulan ini Pak Alvin menyumbangkan beras 1 ton. Wah, luar biasa. Untuk para janda cantik beranak 3. Itu kenapa para janda? Karena tulang punggungnya rapuh untuk menghidupi anak banyak. Itu dipilih oleh Pak Alvin spesial, dan database-nya itu diserahkan ke ASA. Siapa yang akan diberikan itu diserahkan ke ASA, database-nya diserahkan ke ASA. Inilah yang kita sampaikan bahwa ini kita dari pemicunya. Anaknya 3, kerjanya gosok cuci, belum tentu dapat gaji sebulan bisa menghidupi 3 anaknya. Ini spesial dipilih oleh Pak Alvin dan kita sudah salurkan itu di bulan ini juga. Saya tidak teringat tanggalnya, tanggal berapa. Ketika sudah tersalur separuh, datanya sudah masuk sekitar 100 data sudah masuk, sudah tersalur. Ada kebakaran di Jalan Baru. Ya, bisa disalurkan. Saya langsung instruksikan Pak Alvin, sisa beras kemarin kita oper ke korban kebakaran. Itu subuh-subuh kita bicara. Pak Alvin tidak bisa menolak itu karena faktor umur. Faktor umur itu kalau melawan sama orang tua bisa kualat. Jadi akhirnya siap Mak katanya. Akhirnya kita siap-siap, semua barang apa yang bisa diberikan, naikkan. Orang yang pertama memberikan bantuan di sana adalah Alvin Seluler bersama ASA. Artinya ini yang kami sampaikan bahwa kita meretas dari pemicu-pemicunya. Ketika kita dalam kondisi sulit, tidak ada orang yang mendatangi dan menyentuh bahunya, mengatakan kamu kan baik-baik saja. Kami ada, kamu tidak sendiri. Bisa stres dong. Yeah. Stres yang berlarut-larut bisa gangguan jiwa dong. Nah, tidak berarti kami juga tidak berarti kami juga tidak mungkin kena. Yeah. Kemungkinan itu ada sama siapapun, tergantung kita mampu atau tidak kita itu meredam atau menahan emosi kita masing-masing. Emosi yang berlarut-larut dan lain sebagainya itu pasti endingnya
Berarti ini Bu ya, bentuk dukungan dari Asa Foundation ini bukan hanya dalam bentuk materi saja Bu. Tidak. Dukungan emosional juga Ya, dikasih. jelas. Pak Uci sendiri untuk kendala di lapangan ini ada nggak sih kendala-kendala yang ditemui selama melakukan kegiatan sosial ini? Kalau untuk kendala-kendala selama ini sih kita terkendala di untuk akomodasi, misalnya untuk evakuasi ODGJ. Terkadang kita memerlukan mobil ataupun kendaraan itu kebingungan nyari mobilnya di mana. Kemudian untuk biaya-biaya akomodasi keluarga di sana yang mendampingi daripada ODGJ tersebut, ya tentunya kan di sana misalnya dalam rentan beberapa hari atau seminggu itu kan memerlukan biaya makan, minum, kemudian hal-hal yang lainnya yang mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu, tentunya menjadi PR kita bersama mengenai hal tersebut. Jadi itu salah satu daripada kendala dalam kegiatan yang telah dilakukan. Pertama mengenai sarana prasarana, terutama untuk evakuasi, kemudian juga ketika kita memerlukan cepat berbentuk bantuan, misalnya si A perlu ini misalnya. Nah itu kita terkendalanya karena barang-barang ataupun stok daripada kebutuhan pokok ataupun yang lain kita tidak selalu standby karena donatur itu memberikan bantuannya ketika kita minta. Ya. Nah, jadi itu merupakan salah satu kendala kita juga. Nanti untuk kendala lain masih banyak sebenarnya Mak ya. Untuk Sangat banyak. Mengenai penanganan ODGJ, termasuk tadi ya masalah rumah sementara, rumah antara. Nah, rumah antara itu apa tuh Pak? Nah, ketika misalnya ada ODGJ yang sudah dinyatakan pulih oleh rumah sakit jiwa, kemudian pihak keluarga belum bisa menerima kepulangan daripada ODGJ tersebut, tentunya menjadi PR juga Bu. Karena ODGJ yang tenang ini mau kita kemanakan? Apa kita bawa pulang ke rumah kita atau gimana gitu kan? Sementara kita di daerah kita untuk dikhususkan misalnya seperti rumah singgah ataupun rumah antara yang disebutkan tadi itu belum punya kita. Jadi hal tersebut juga termasuk kendala kita itu. Nah, seperti yang kemarin kasus ODG lansia terlantar Mak ya. Lansia terlantar dari kabupaten sebelah. Jadi itu kan sebelum diantar dan keadaannya juga Sangat memprihatinkan. sangat memprihatinkan. Yang ini Bu, yang sering di Pasar Tengah itu bukan Bu? Bukan, kemarin ketemu di depan Stein. Di depan Stein. Jadi teman-teman dan tim itu ambil keputusan, ya udahlah kita selamatkan dulu di sekretariat, walaupun dalam keadaan sekretariat kita cuman gedung-gedung doang, tidak ada tempat tidur, tidak ada fasilitas yang lain, cuman ada gedung, listrik kita sudah ada ya Mak ya, sudah dibantu kemarin. Jadi keberadaan dari rumah antara kalau menurut kami, bagi kami juga sangat penting untuk daerah kita, karena itu tadi salah satu contohnya ketika ada ODGJ, ada yang terlantar, ketika keluarga ataupun ketika kita membawa pulang itu situasinya tengah malam, kita bisa singgahkan dulu di rumah antara kita. Jadi itu fungsi daripada rumah antara ataupun rumah singgah ataupun sejenisnya. Gitu ya. Kalau markas nih. Kalau tempat ini Yayasan Asa Rejang Lebong sendiri di mana Bu lokasinya? Itu di Desa Tasikmalaya. Desa Tasik, tepatnya di sebelah mana Bu? Di belakang Polindes, Desa Tasikmalaya. Jadi itu hanya sebuah bangunan kotak ya. Tidak ada sekatnya, tidak ada apa-apanya, itu hibah dari orang baik. Saya katakan hibah dari orang baik, kemudian kalau bisa dimanfaatkan, tolong manfaatkan gitu. Jadi di situ tidak ada apa-apa Bu, tapi
cukup membantu ketika memang urgent dibutuhkan. Seperti yang Pak Sekretaris saya sampaikan, kemarin ada lansia terlantar dari Kota Lubuk Linggau. Biasalah kalau masalah kita oper-operan ya Bu ya. Tapi kalau oper-operan terus jadi tidak menimbulkan solusi. Akhirnya kita ambil kesimpulan ya udah kita selamatin aja. Meskipun rumah kita cuman ruangan doang, tapi kita coba fasilitasi semampunya. Kita malah sampai pinjam kasur, peralatan untuk tidur itu dari UKS sekolah terdekat. Nah, karena kebetulan ini lansianya ini tidak bisa apa-apa, artinya maaf ngomong kemudian buang kotorannya di situ dan sebagainya di situ, akhirnya terkenalah kasur, spray dan bantalnya, dan saya tidak mampu untuk membersihkan itu, ya akhirnya saya buang. Dan imbasnya ya kita tergenti gitu. Kita tidak berbicara tentang kemudian kita rugi menggantinya, tidak. Artinya ini loh kesulitan yang kami hadapi. Ini loh kesulitan yang kami hadapi. Karena dia orang manapun, toh dia manusia. Kita berpikir balik ketika misalnya kita terjadi dengan kita, entah saudara kita terlantar di negeri orang lain, kita hanya pasrah sama Tuhan. Itu kan markasnya di situ. Ada yang standby juga di situ nungguin. Misalnya kan ada yang mau ngasih sumbangan nih, langsung datang ke sana gitu ya Bu ya? Yang standby di sana hanya duafa yang numpang karena tidak punya tempat tinggal, dan sekretariat kita jarang juga ditunggu dikarenakan kita lebih banyak di lapangan, kan? Jadi langsung hubungi pengurus aja ya Bu iya, ya, biasanya biasanya begitu. Mereka bukan mau nyumbang sih, apa sih namanya tuh? Jadi mereka kena todong. Jadi ketika kita punya kasus, punya masalah, keperluannya apa, baru kita share bahwa kita butuh ini. Jadi bukan mereka tiba-tiba nyumbang terus belum tahu keperluannya, enggak. Ketika kita ada keperluan, ada kasus yang kita tangani, kebutuhannya apa, kita share ke mereka, kita sampaikan mereka, baru bantuannya itu bisa dikumpulkan. Karena gini itu. Bu, mungkin karena masih banyak orang yang belum tahu nih dengan Yayasan ASA. Mungkin ke depan ya kan, jika orang sudah tahu, tanpa diminta nih, orang ingin memberikan donasi gitu kan. Jadi kalau mau ngasih donasi kemana, bisa ngubungi Ibu ya, atau Pak Uci. Bisa menghubungi kami. Sebenarnya sih kami sudah mencoba memperkenalkan diri ke berbagai dinas instansi. Seperti kami juga pernah memberikan laporan di DPR ini ya, tahun 2021 akhir itu kami memberikan laporan akhir tahun, tapi ketika kami merasa tidak ada respon dari itu, ya akhirnya yang tahun 2022 kami tidak memberikannya. Karena bukan kami putus asa, tidak. Kami itu untuk melakukan pengetikan atau penjilitan laporan itu saja. Bukan nggak sempat Bu. Kertas harus minta-minta ke kawan-kawan, tinta juga seperti itu. Jadi kadang-kadang kalau laporan itu tidak direspon, mubazir aja, lemaklah dipakai untuk yang lebih bermanfaat seperti itu. Bukan kami kecil hati, tapi artinya kertas satu rem itu sangat berharga untuk kami. Di sini juga sering ada yang kena todong masalah kertas dan lain sebagainya. Mereka juga ada di dalam grup ASA seperti itu. Jadi sebenarnya sudah kami coba untuk meraih banyak orang, banyak relawan, banyak donatur yang memang paham dengan apa yang kami lakukan. Termasuk Pak Aris Nasution itu adalah keluarga ASA, kemudian Pak Putra Mas Winggoro juga adalah keluarga ASA. Nah, mereka itu tidak akan pernah merasa beruntung secara materi bergabung dengan ASA, tapi pasti mereka rugi karena ketika kita butuh sesuatu ya pas kurang nonjol ke sana dan ke sini. Tapi kalau dibilang rugi kayaknya enggak deh. Kalau kita beramal itu biasanya balik berkali-kali lipat, betul nggak sih Pak Alvin? Iya betul, insya Allah. Iya nggak? Memang dalam bentuk pahala gitu kan. Ini tadi ASA Rejang Lebong udah audiensi dengan Komisi 1 DPR, kemudian dengan dinas-dinas instansi yang lain. Tadi yang disampaikan tentunya apa yang menjadi kendala ASA pada intinya ya Pak? Iya betul. Yang dibutuhkan mengenai rumah antara, bantuan operasional, akomodasi, banyak hal. Artinya yang sudah saya ceritakan dari awal bahwa ASA itu cuman kelompok orang yang peduli dengan sulitnya orang lain dan hanya
yayasan yang kecil, Iya. yang belum bernama dan belum berapa-apa. Tapi alhamdulillah Asa itu dengan kesulitan yang begitu banyak, Asa tidak pernah mundur selangkah pun gara-gara putus asa, gara-gara tidak punya ini dan itu. Karena di Asa ini boleh dikatakan semuanya siap ditodong dan siap menjadi penodong. gitu. Tapi kan demi kebaikan. Iya, misalnya. siap. Iya, tadi juga sayang sekali Bu Ketua Komisi 1 tidak bisa ikut podcast, tapi pada intinya dari DPRD itu siap mendukung, memfasilitasi Amin, amin. dari keperluan ASA ini sendiri, koordinasi antar instansi juga tentunya. Ya, siap. Mudah-mudahan ke depan lebih lancar Ibu. Amin. Dan Amin. semakin menurun nih tingkat gangguan ODGJ khususnya ya Bu. Apa Iya, sih iya. nyebutnya? ODGJ. ODGJ. ya? Iya, iya, Iya. ODGJ. Mudah-mudahan semakin menurun penderitanya dan warga Rejang Lebong semakin berbahagia, salah satunya berkat ASA Rejang Lebong. Amin, amin. Siap, siap. Ibu terima kasih atas waktunya, Bapak juga terima Iya, kasih. Mudah-mudahan lain kali kita ketemu lagi Bu di kesempatan lainnya. Dan Sobat Parlemen, demikianlah tadi obrolan kami bersama Ketua dan Sekretaris dari Yayasan ASA Rejang Lebong. Dan mudah-mudahan ke depan Rejang Lebong akan semakin baik, juga tentunya berkat peran serta dari Yayasan ASA Rejang Lebong. Kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan jangan lupa di follow semua media sosial Humas DPD Rejang Lebong di TikTok, YouTube, Facebook, dan Instagram dengan nama akun Humas DPD Rejang Lebong. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlemen berdaya, Rejang Lebong bercahaya.